Mari kita buka, saudara, Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam perikop awal dari Yesaya pasal 40, coba kita buka Yesaya pasal 40. Kalau tidak salah Alkitab kita LAI mencatat bagian kedua, betul? Bagian kedua dari kitab Yesaya, betul nggak? Ada nggak di atasnya? Iya, Deutro Yesaya. Yesaya pasal 40 sampai 55 itu berasal dari bagian lain kehidupan bangsa Israel. Pasal 40 sampai 55 itu ditulis atau diberitakan oleh Nabi Yesaya ketika orang-orang Israel ada dalam masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ketika mereka mengalami pembuangan, mereka dalam keadaan hancur, tak berpengharapan, dan menjadi pribadi yang semangatnya patah, menjadi pribadi yang tidak memiliki lagi satu optimisme untuk menghadapi masa depan. Yesaya bersama-sama dengan umat pilihan Allah yang mengalami pembuangan di Babel, Yesaya menjadi penyeimbang dari kondisi yang ada. Yesaya menjadi pengawal untuk umat Israel tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Bersama beberapa nabi lainnya, Yesaya menjaga stamina rohani umat pilihan Allah untuk mereka tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Dalam pasal 40 sampai pasal 55, Yesaya memberitakan bahwa tidak lama lagi Allah akan membebaskan umatnya. Setelah genap 70 tahun, Allah akan membebaskan umatnya dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Yerusalem. Itu ditandai oleh periode Esra dengan Nehemia, di mana mereka diutus Tuhan untuk membangun kembali reruntuhan Yerusalem, menegakkan kembali Taurat. Hal yang paling ekstrim, Esra menyuruh menceraikan istri-istri yang non-Israel. Yesaya memberitakan bahwa akan terjadi pembebasan bagi umat pilihan Allah kembali ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal 1, pasal 40 ayat 1, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Di sini diceritakan bahwa Tuhan menginginkan agar Israel tidak larut dalam kepedihan hati, ketiadaan pengharapan yang membuat mereka menjadi pribadi yang begitu sensitif, begitu pribadi yang mengasihani diri sendiri, pribadi yang begitu gampang terluka, gampang menjadi pribadi yang katakanlah loyo gitu. Tuhan bilang hiburkanlah. Artinya apa? Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa di samping Dia Allah yang tegas menghukum umat karena dosa, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Dia terus bersama-sama dengan umatnya. Nah, tema penting dari bagian ini adalah Allah menguasai sejarah, atau Allah memegang kunci kendali atas sejarah, dan Ia merencanakan untuk mengutus umatnya yang telah dipulihkan kembali ke segala bangsa, dan lewat umatnya segala bangsa akan diberkati. Kuncinya adalah Allah memegang kendali sejarah. Kalau saudara, Bapak Ibu mengerti bahwa kata-kata sejarah itu dalam bahasa Inggrisnya his story. History, kisahnya Dia. Allah punya kendali penuh atas sejarah. Tidak ada kejadian kebetulan dalam dunia ini. Seperti orang-orang Indonesia sering berkata, kebetulan aja. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu terjadi karena keputusan kita dan kendali Tuhan. Amin. Colek kiri kananmu, kamu ganteng, kamu jelek, kamu cakep, kamu macam-macam, tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya kendali atasmu.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama mempelajari bahwa pasal 40 ini titik awal dari pemberitaan Tuhan tentang pembebasan umatnya, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Dalam pasal 40 ini ada beberapa poin yang ingin saya kemukakan untuk kita pelajari supaya ayat ini menjadi hidup untuk kita mengerti. Pasal 40 ini mencatat dalam ayat 1 sampai ayat 5, Tuhan berjanji bahwa kemuliaannya akan dinyatakan selepas masa penghukuman. Kemuliaan bukan hanya bicara soal tempik sorak, tapi bicara soal penyertaan Allah, kehadiran Allah yang membuat kita tenang. Amin. Amin. Tuhan berjanji bahwa kemuliaannya akan dinyatakan dalam ayat 5. Mari kita lihat. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia, apa sama katanya? Akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi ada sebuah kondisi bahwa Tuhan tidak selamanya akan menghukum Israel. Setelah penghukuman, Tuhan akan mempersiapkan satu umat yang akan mendatangkan kemuliaan atas bumi ini. Saya ingin tegaskan bahwa tadi pagi saya sudah katakan bahwa kehidupan adalah kumpulan dari musim-musim. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada kronosnya, ada kronologinya, ada urutan-urutannya. Tuhan tidak mungkin mengizinkan seorang ibu melahirkan anak langsung berjenggot dan dewasa. Betul Mimi? Ada? Pernah kau melihat melahirkan tiba-tiba sebesar sarok dan berkata shalom? Ada? Nggak ada. Semua lewat bayi kecil, bahkan Yesus pun mengikuti hukum alam. Lahir dari seorang bayi kecil. Mujizat itu apa? Mujizat adalah kapasitas yang Allah nyatakan lewat iman, lewat keajaiban untuk membuktikan bahwa Allah punya kendali atas hukum alam. Hukum alam dengan Allah lebih tinggi mana? Allah. Maka itu mujizat adalah intervensi surga atas kebuntuan yang dihadapi manusia, menunjukkan Allah punya kendali atas hukum alam. Sakit, semua dokter nyerah, Tuhan langsung turun tangan dan sembuh. Amin. Amin. Intervensi Tuhan itu tidak sembarangan. Mujizat bukan diobral. Kenapa? Ketika Israel dalam masa pembuangan, Tuhan konsisten 70 tahun ya 70 tahun. Ya sudah. Mujizatnya apa? Allah bersama dengan mereka menguatkan Israel. Kalau hari ini kau belum sembuh, tapi Tuhan bersama dengan engkau, itu yang terbaik buat kita. Kalau hari ini doa belum dijawab, tapi kau bersama dengan Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Karena mujizat bukan hanya soal kesembuhan semata, tapi soal engkau kuat mengatasi pencobaan itu. Ada satu kata bagus sekali. Kalau di hadapanku ada gunung, aku mencoba mendaki namun tidak bisa kunaiki. Aku coba pindahkan namun gak pindah-pindah juga. Aku minta sama Tuhan, ubah gunung tersebut jadi gunung emas, agar aku tinggal bersama di sana, karena Tuhan bersama denganku. Artinya apa? Di dalam segala kondisi, Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tepuk kiri kananmu, Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tentu saja kriterianya bukan menurutku dan menurutmu, tapi menurut Dia. Kalau menurutku dan menurutmu, saya pikir Tuhan bukanlah Allah yang berdaulat, Dia Allah yang gampang kita atur. Betul nggak? Saya harap di gereja ini makin lama makin sedikit orang yang sembahyang kubur, karena hal tersebut sia-sia. Tapi kalau engkau masih mau lakukan, itu urusanmu dengan Tuhan. Saya hanya beritakan firman. Amin. Saya masih takut om, ya silakan, itu keputusanmu. Saya nggak bisa paksakan beban 10 kilo buat orang yang hanya sanggup 2 kilo. Tapi untuk kau yang sudah bangkotan jadi Kristen, sudah dengar firman berkali-kali, kalau nggak ambil keputusan, itu juga urusanmu dengan Tuhan. Tugasku hanya memberitakan, bukan memaksakan. Amin. Nah, kembali ke pasal 40 ini. Kemudian dalam bagian lainnya, ayat 7, Tuhan menunjukkan bahwa firman Tuhan itu tidak berubah, berkuasa, kekal, abadi. Kemudian dan dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 10 sampai 11, ini saya tadi ketika renungkan ayat ini, saya sampai terharu, saudara. Tuhan itu di samping Dia punya kuasa yang luar biasa, Dia juga seperti seorang gembala yang lembut. Lihat, seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya ke dalam tangannya. Lihat baik-baik, anak-anak domba di apa? Di apa? Di apa? Di pangkunya. Gile.
Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Image ini untuk memberikan gambaran buat bangsa Israel. Di samping dia Allah yang tegas, konsisten, dia juga Allah yang care, punya kasih. Sampai anak domba pun merasa aman dalam pelukan Tuhan. Saudara bayangkan gak, anak domba itu aku dan engkau. Bayangannya Tuhan tuh galak, gak kasih perpuluhan, jitak, gak melayani, ditempeleng. Disiplin dalam gereja beda dengan pemahaman Allah yang maha baik. Gereja diberi kuasa untuk menyalakan organisasi sebuah pemerintahan di gereja, tapi tetap beralasan kasih dan juga hukum-hukum yang ditetapkan oleh sinode. Itu nggak mungkin berantem. Ya kalau engkau melanggar berkali-kali, ditegur, diapa-apain, dan kamu juga didisiplinkan. Nah, kemudian dalam beberapa bagian lainnya, ayat 18 sampai 25 itu menceritakan bahwa Tuhan menunjukkan dia tidak sama dibandingkan yang lainnya. Saudara, Tuhan tidak sama dibandingkan yang lainnya. Saudara lihat dalam ayat 12, ini sangat takjub. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Bayangkan kalau air laut hanya segininya Tuhan, ikan teri sebesar apa? Air laut dengan lekuk tangannya, pesawat Boeing yang paling besar tuh Boeing 777 atau Airbus 380, itu paling besar bisa muat 500 penumpang. Tuhan bilang mengukur langit dengan kok takut-takut amat sih, dengan bayangkan langit cuma diginiin. Tadi dalam pamer cincin, inilah tuh laut cuma segini, langit begini. Bayangkan kalau Tuhan bersin aja, hacim, itu bintang hancur semua. Coba mengimajinasikan firman Tuhan itu dengan kenyataan. Jangan cuma iman-iman terus. Lihat, langit cuma segini Tuhan. Betapa kecilnya diriku dan dirimu. Lo yang belagu sama Tuhan tahu diri hari ini. Kemudian ayat 27, mengapa engkau berkata demikian? Hai Yakub. Yakub itu artinya siapa? Penipu. Tuhan bilang begini loh. Ini Yakub ini sama seperti kita gitu. Orangnya gampang mengasihani diri, gampang cengeng, gampang berpikir gini, enggak ada yang perhatikan saya. Oh, mengapa kau berkata demikian? Hai Yakub. Dan berkata begini, hai Israel. Kamu Israel artinya pejuang Allah. Tuhan ubah engkau dari penipu menjadi pejuang. Kenapa mentalmu enggak berubah? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Engkau dihukum 70 tahun bukan karena engkau gak diperhatikan Tuhan. Justru hukuman itu untuk mendidik engkau siap menjadi pribadi yang diutus untuk menjadi berkat. Amin. Kan kita gampang nyalain orang. Kita paling gampang nyalain orang. Kita terlalu gampang mengasihani diri sendiri. Kita terlalu minta perhatian sama Tuhan. Kadang-kadang kita lebih gampang berkata demikian daripada mengkoreksi diri. 29 sampai 30 Tuhan bilang begini loh. Tuhan menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang-orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Di penutup bagian ini Tuhan mau bilang gini, ada perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan gak bilang jelas apakah dia Yakub atau Israel, tapi Tuhan bilang orang-orang. Artinya apa? Saya dan saudara. Ayat ini nggak dipersempit hanya untuk umat pilihan, tapi untuk setiap orang yang dipanggil, yang mau ikuti kehendak Tuhan. Ada perbedaan. Ayat 31 kuncinya di sini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama saya katakan, menanti-nantikan Tuhan. Hal-hal yang ingin kita bahas dari apa yang saya ungkapkan tadi adalah bahwa yang pertama kita harus tahu bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Dia luar biasa, dia maha tinggi, dia nggak sama dengan dewa-dewa lain yang bisa disogok oleh persembahan kita. Allah kita independen. Allah kita punya integritas. Kita punya kredibilitas tanpa perlu ikut fit and proper test. Dia sudah punya integritas dan setan tahu. Setan nggak punya itu. Setan paling benci ketika bicara integritas di hadapan kita. Kenapa? Setan nggak punya itu.
Setan nggak punya itu. Allah kita punya integritas. Yesus itu detik terakhir mau disalibkan aja masih bisa mengampuni. Detik terakhir mati aja masih bisa mengampuni. Setan benci dengan semua itu. Maka itu setan menyebarkan banyak kebohongan. Allah kita di samping dia Allah yang konsisten, punya integritas, dia juga care, dekat dengan kita. Dalam bahasa Dayak akhirnya itu Allah yang transenden, maha tinggi, dia juga Allah yang imanen. Allah yang transenden, dia tinggal di sorga, tapi dia juga Allah yang mau tinggal di hatimu dan hatiku. Amin. Allah tuh nggak sebesar gambaran seperti itu, tapi dia juga mau masuk di hatimu yang kadang-kadang kotor dan najis. Betul nggak? Kalau mau jujur, sumber kejahatan itu di 2 titik, otak dengan hati. Maka itu perubahan terjadi ketika pikiranmu dipulihkan dan hatimu diserahkan pada Tuhan. Kuncinya itu aja, dari dalam mengalir keluar. Yang najis itu bukan yang kita sentuh, tapi yang kita keluarkan dari dalam, bukan yang di bawah sini loh. Jadi yang najis itu bukan yang keluar dari saluran kita, tapi dari mulut, hati, pikiran kita. Tuhan gak merasa jijik dengan yang keluar itu kok. Buat Tuhan hal tersebut mah gak pengaruh. Tapi ketika kau berdosa itu mempengaruhi kehadiran Tuhan. Artinya apa? Bukan soal najis itu babi haram gak, bukan haram gak haram. Umur kita ini harus tahu diri. Babi haram gak? Kita kadang-kadang sibuk, darah haram gak? Aduh, itu gak membuat kau ke surga atau gak? Titik. Amin. Lu makan darah nggak makan darah bukan soal surga, itu soal selera. Taknya di tapanuli itu saksang mantap manyos. Ada yang bilang kodok haram karena lu nggak doyan, jangan bilang haram. Hati-hati, kita kadang-kadang sibuk. Yang najis itu hati dan pikiran. Lihat kejahatan dirancang di mana? Bukan di mana-mana, di sini dan di sini. Dari ayat-ayat ini saya ingin kita memahami 2 hal saja. Yang pertama hukum ekonomi, yaitu investasi. Lihat baik-baik, Tuhan sudah menunjukkan diri sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang mau hadir di tengah-tengah kita. Orang menaruh modal besar pasti mengharapkan keuntungan besar. Betul nggak Pak Lukas? Ya kan? Nah, masalahnya adalah ketika orang berharap dengan modal kecil keuntungan besar, itu hampir-hampir mustahil kecuali copet. Copet. Harga itu nggak bisa bohong, betul? Harga nggak bisa bohong. Harga itu menentukan kualitas. Kalau engkau ingin dapat keuntungan besar, investasikan juga besar. Ketika Tuhan berkata, Dia Allah yang luar biasa, Dia ingin menunjukkan bahwa kalau engkau dekat dengan Dia, engkau menikmati keluar biasaan itu. Masalahnya kenapa banyak kita nggak bisa menikmati itu semua? Kita nggak mau investasikan pikiran, hati, jiwa, waktu kita lebih banyak untuk Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Saudara mengharapkan banyak Tuhan bekerja buat hidupmu, sementara engkau nggak punya perhatian buat Tuhan. No way. Investasikan hidupmu buat Tuhan, lebih banyak waktumu buat Tuhan. Waktu kita banyak untuk apa? Untuk pacaran? Untuk kerja? Oh, apa kita nggak boleh kerja? Kerja perlu. Kerja itu salah satu salemnya Tuhan, salah satu gambarnya Tuhan yang tercetak dalam kehidupan kita. Kita tetap kerja, orang nggak kerja, bikin. Kerja, istri-istri, pacar-pacaran, cari pacar tuh yang rajin, jangan cuman minta terus, tonjok, ayo, yuk. Kerja itu kewajiban, bukan pilihan. Kerja itu perlu, tapi Tuhan menciptakan keseimbangan. Kenapa Tuhan ketika menciptakan dunia seisinya, hari ke-7 istirahat? Bukan Tuhan ngos-ngosan. Tuhan mengasih contoh bahwa hidup itu penuh keseimbangan. Kalau kau minggu nggak ibadah, masih kerja juga, engkau sedang melanggar ketetapan Tuhan. Baca di kitab Yesaya atau kitab Ibrani, kalau orang nggak masuk sabatnya Tuhan, dia sedang melanggar firman Tuhan. Lu kerja cari uang terus sampai napas pun jus duit, batuk pun hicen. Kentutnya pun bunyinya rupiah. Di otakmu duit terus, engkau pegang duit terus.
Mati kau nggak boleh demikian. Kata Pak Eras, sebagaimana aku datang seorang diri, aku kembali seorang diri. Biarpun di peti matimu dikasih duit, angpau macam-macam, kau nggak bawa gituan. Betul nggak? Dikasih bunga, sepatu, jas, jangan nanti di surga mereknya apa, nggak ada. Tuhan yang kasih itu. Kalau aku mati, parfumnya Echin Etner. Pakaikan anti nyamuk lotion. Supaya apa? Di surga nanti tidak ada nyamuk. Kasih Rapika biar kau disetrika licin. Enggak pakai gitu-gituan. Saya heran orang sibuk mikirin kematian nanti apa? Hei, engkau di sana ditentukan hari ini, bukan nanti. Investasikan. Kita bisa berani investasi untuk bangun ini, bangun itu. Kenapa buat Tuhan kita takut? Aku bilang satu hal, kalau engkau belajar investasi buat Tuhan, hidupmu, hartamu, pikiranmu, surga itu terbuka buat engkau. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Kalau engkau tabur waktumu buat pacaran, engkau menuai sesuatu yang bukan kudus dari Tuhan. Kalau waktumu buat dagang, pasti pikiranmu dagang. Jangan mengharapkan engkau berubah menjadi seorang yang tangguh, seperti yang Tuhan punya kapasitas. Engkau tetap jadi anak ayam yang menciap-ciap. Karena engkau terima asupanmu, bukan dari sorga, tapi dari dunia. Dunia berubah, sorga tetap. Amin. Amin. Jadi kalau gitu kita invest. Saya nggak mau promosi tentang macam-macam. Kalau saudara tergerak dimanapun engkau bergerak, tabur di situ. Kalau hatimu tergerak menjadi pelayan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, tapi doa dulu. Masalahnya kadang-kadang kita nggak mengerti panggilan kita. Hidup kita kadang-kadang melangkah tapi liar tanpa tahu tujuannya. Betul nggak? Zig Ziglar bilang begini, sebelum kau melangkah, tentukan tujuan akhirmu, baru engkau sampai. Kayak naik gunung kan, puncak, puncak, jatuh, puncak, puncak, jatuh, puncak. Puncak di otak saya, puncak, cak, cak. Biarpun ini gini. Puncak. Kita mau melangkah, mikirin sorga, berharap dapat ke sorga, mimpi dulu. Aduh, mimpi aja nggak kesampaian deh. Kenapa? Hidup kita nggak jelas, kita nggak tahu panggilan kita apa. Jadi seperti apa? Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu luas. Dengar kata Yesus, aku sudah mempermuliakan engkau dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau percayakan buatku. Pertanyaannya malam ini adalah, tahukah pekerjaan yang Tuhan kasih buat engkau? Seven Spear, good. Tapi hal yang lebih detail adalah, minimal engkau mulai mengerjakan perkara-perkara kecil. Seorang pelari pagi jogging setiap hari bisa ke luar negeri dengan mengumpulkan $5.000 selama 5 tahun. Caranya gimana? Setiap dia jogging dia menemukan recehan-recehan. Dia kumpulin hal kecil, dia terkumpul $5.000, dia piknik dengan hasil joggingnya. Kadang-kadang kita selalu mikir hal yang besar, hal yang kecil setiap hari kita lakukan. Mulai dari hari ini engkau mulai investasikan buat Tuhan. Amin. Orang sering bilang gini, pendeta boleh nonton nggak? Saya nonton kemarin di mall. Semua nonton, saya bilang gini, apanya yang salah? Saya bilang saya nonton, tapi saya harus punya waktu lebih daripada jam bioskop. Amin. Amin. Oh, kita ngumpul bisa 3 jam. Wah, ketuk di depan Tuhan gini. Tuhan, Om tuh pernah khotbah, bukan soal waktunya tapi kualitasnya. Bapak, aku cinta engkau Tuhan. I love you. Istrinya bilang gini, siapa tahu? Baik Tuhan. Kita nggak punya waktu buat Tuhan, mengharapkan diurapi, diberkati, hebat seperti yang lain. Itu mustahil. Yuk dari setiap hari hal-hal kecil yuk, minimal lah. Seperti pelari itu, setiap hari dia rutin jogging. Dia mulai mengumpulkan koin-koin satu persatu dia kumpulkan. Dan 5 tahun dia bisa ke luar negeri dari hasil kumpulan itu. Kita kadang-kadang mikirkan besar, kita lupa melihat ke bawah. Setiap hari ada kepercayaan yang Tuhan mau kerjakan untuk kita kerjakan. Pertanggungjawabkan itu setiap hari. Amin. Yang pertama, investasikan hidupmu yuk. Pikiranmu, hatimu, uangmu. Karena ketika kita datang ke dunia itu seorangnya telanjang. Apa sih hebatnya kita bisa tampil begini, bisa ini, itu kadang-kadang beban. Kita pikir sudah melayani, kita nggak butuh Tuhan. Hati-hati. Ada lagi kita sudah dengar khotbah tiap hari, kita nggak butuh ketemu Tuhan. Khotbah hanya awal untuk engkau bertemu Tuhan. Firman yang merangsang engkau bertemu Tuhan. Yang terpenting adalah engkau punya persekutuan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita harus pintar dengan pengetahuan, dengan teologi, dengan teori. Kita nggak butuh Tuhan. Tadi pagi saya bilang, kenapa Tuhan suka ketemu pelacur? Karena pelacur butuh Tuhan. Orang Farisi dikhotbahin ngelak, tapi
Pelacur dikhotbahin langsung nangis, memecahkan buli-buli dan memberikan investasi yang luar biasa, minyak narwastu. Apa kata Tuhan? Dimanapun aku diberitakan, perbuatanmu akan dikenang. Hanya mempersembahkan itu, hati yang tulus, sampai hari ini kita tetap mengingat perempuan itu sebagai pribadi yang diingat Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan suka dengan Sakeus? Orang pendek bisa naik pohon tinggi. Karena dia memaksakan diri hanya untuk melihat Yesus. Ahli cukai ahli Taurat enggak, sombong. Yesus sok menghujat Tuhan tuh gini. Kadang-kadang pengetahuan kita, teologi kita, kepintaran kita, reputasi kita, ego kita menjadi hambatan buat kita bertemu Tuhan. Hati-hati. Betul? Yuk jangan sombong dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan tuh biasa. Enggak butuh karakter lebih dahsyat. Tapi ketika engkau punya pengenalan akan Tuhan, engkau menghasilkan buah buat Tuhan, dahsyat. Investasikan. Tepuk kiri kananmu, investasikan. Amin. Yang kedua, Tuhan ingin membuat perbedaan. Camkan ini baik-baik. Terlalu lama setan punya kebohongan yang kita pegang sebagai kebenaran. Apa yang pertama? Engkau selalu berkata begini, yang dipanggil pendeta hanya orang-orang tertentu. Melayani Tuhan bukan soal pendeta, pendeti, pendeto atau pendata, tapi soal kewajiban setiap orang. Yang kedua, kita sudah begini, nggak bisa berubah, itu tipuan setan. Tuhan bilang begini, lihat dalam ayat 31, ini luar biasa. Kuncinya adalah ayat 30 dia bilang gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terna-terna jatuh tersandung. Ini orang-orang yang punya kapasitas secara physically, secara kemampuan biasa, ini bisa gagal. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mengatasi orang-orang yang biasa. Kuncinya apa? Hanya satu, menanti-nantikan Tuhan. Kalau engkau berpikir, ya kita ini nggak bisa apa-apa lagi, setan sudah menang atas dirimu 1-0. Kalau engkau berpikir gini, saya sih orang biasa, 2-0. Kita kadang-kadang merasa santai. Setan tuh suka dengan orang-orang santai. Yang kedua, setan suka dengan orang-orang yang mengasihani diri sendiri lebih daripada apapun. Ngerti nggak? Suka banget membuat diri ini demikian jeleknya, demikian pengen dielus-elus terus, pengen dimanja. Saudara, malam hari ini saya mau ajak kita untuk kita berpikir bahwa engkau orang-orang yang pertama, engkau orang-orang luar biasa. Engkau bisa merubah kehidupanmu, kuncinya adalah bawa Tuhan bersama denganmu. Dunia bisa lemah, bisa capek, bisa jatuh, tapi engkau bisa terbang tinggi bersama Tuhan. Bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Dia. Terlalu lama setan menang atas kita dengan kebohongannya. Kita nggak pernah mau bergerak dari status quo kita. Kita nyaman, kita punya alasan. Tuhan bilang gini, engkau bukan anak-anak ayam, engkau anak Raja Wali yang punya sayap terbang tinggi. Dan saya percaya, saudara dipanggil juga untuk menggentarkan dunia. Dunia tuh gentar sama engkau. Tapi ketika engkau berusaha untuk berbuat seorang diri, engkau seperti Musa yang gagal pada percobaan pertama. Tapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, seperti Musa yang membuat Firaun tergetar dan tunduk padanya. Ada sesuatu yang beda dalam hidupmu dan hidupku yang Yesus berikan, dan setan gak pernah mau engkau pergunakan itu. Kalau engkau pergunakan itu, setan pasti kalah telak. Malam hari ini, apakah engkau mau gini-gini terus? Silakan. Tapi di akhir zaman Tuhan bacakan hal-hal yang harus kita